Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 di MTS. Di mana materinya yang pertama ada sifat tercela. Di antaranya yang pertama ada anania, yang kedua ada putus asa, yang ketiga ada godok, dan yang terakhir ada tamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ibu punya jargon. Ketika ibu tanya apa kabar hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Bisa ya? Ibu coba, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kok masih pada lemas kelihatannya? Kita tepuk semangat ya, biar tambah semangat di pagi ini. Ini kan pagi yang cerah, kenapa kita nggak semangat? Oke, kita semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan dong. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Salawat serta salam marilah kita sama-sama panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang taat hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Dani? Oke, silahkan Dani pimpin doa terlebih dahulu sebelum belajar. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Berhubung ibu baru masuk di kelas 8E ini, ibu kan belum kenal sama kalian semua. Ada pepatah bilang, tak kenal maka bukan tak sayang, tapi kita harus taruh. Oke, perkenalkan, nama Ibu Nurul Aita, bisa dipanggil Ibu Aita. Ibu dari Desa Singamekar. Ibu lulusan YIN Syekh Nurjati Cirebon. Alamat tinggal Ibu sekarang masih di Cirebon. Ada yang mau ditanyakan seputar Ibu? Tidak ada? Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan minta kalian kenalan satu-satu. Boleh ya? Untuk itu, ketika Ibu absen, kalian acungkan tangan. Oke, boleh? Bisa? Yang pertama ada Dani. Dani orang mana Dani? Orang Cirebon. Cirebonnya di mana? Cirebonnya di Babakan. Oke. Lumayan ya. Ropeah dari mana? Dari Watu Belah. Oh, Watu Belah berarti masih Sumber ya. Terus ini Saiful Rijal, dari mana? Dari Cirebon? Oh bukan, ternyata dari Tasik. Oke, jauh juga. Berarti kamu di sini sama siapa? Oh, sama saudara. Oke. Ada Rizky. Rizky dari mana Rizky? Rizky dari Brebes. Jauh juga ya. Di sini tinggal sama siapa? Sama nenek. Oh iya. Oke. Karena ibu sudah kenal kalian semua, jadi sekarang ibu mau coba bahas materi pelajaran hari ini tentang sifat-sifat tercela ya. Tadi siapa ya? Ada yang tidak masuk? Ada yang belum ke absen? Oh, kenapa? Waluyo lagi sakit. Sakit kenapa? Oh, demam dari kemarin. Udah berapa hari? 2 hari. Oke, nanti kita sama-sama tengok ya. Mari kita sama-sama doakan semoga Waluyo cepat sembuh dan bisa ikut belajar bareng-bareng kita lagi. Oke, karena tadi ibu sudah bilang materi hari ini kita sifat tercela. Sifat tercela itu ada apa aja ya? Yang pertama,
Ada sombong bu, iya betul. Ada marah-marah bu, iya betul. Ada itu bu, iri bu, boleh. Ada ria bu, oke. Nah, kalian berarti sudah mengetahui ya sifat-sifat tercela itu apa. Sifat-sifat tercela itu sifat yang tidak boleh kita miliki ya. Oke, sekarang ibu akan bahas 4 sifat tercela saja. Yang pertama itu ada ananiah. Ada yang tahu ananiah itu apa? Ananiah itu bukan tetangga kamu. Oke, bukan ya. Ananiah itu artinya egois. Oke, egois. Dia itu sifat ananiah itu menilai sesuatu demi kepentingan diri sendiri, atau bisa dibilang suka meremehkan orang lain. Nah, dalam ajaran Islam kita tidak boleh memiliki sifat ananiah. Karena kenapa? Islam mengajarkan bahwa kita sesama manusia harus saling tolong-menolong dan saling menghargai satu sama lain. Sifat ananiah tidak boleh kita miliki sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan wajah terhadap manusia lain dengan sombong, karena sombong. Wala tamshi fil ardi marahan, dan janganlah berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha, karena sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak mencintai, tidak suka, kulla mukhtalin fakhur, orang yang sombong dan membanggakan diri. Untuk itu kita harus sama-sama menghindari sifat ananiah, karena Allah saja tidak suka, apalagi sesama makhluknya. Betul? Oke, selanjutnya yang kedua sifat tercela yaitu putus asa. Di sini siapa yang pernah mengalami sifat putus asa? Yo, siapa yang memiliki sifat putus asa? Ibu harap semua anak-anak ibu di sini tidak pernah mengalami yang namanya putus asa, apalagi putus asa tentang cinta ya. Oke, kita itu nggak boleh mikirin tentang cinta-cinta dulu ya, karena masih kelas berapa ini? Kelas 8. Oke. Putus asa, bukan putus cinta ya. Nah, putus asa di sini kita tidak boleh memilikinya. Karena kenapa? Karena sebagai umat muslim kita harus yakin bahwa ada Allah di setiap langkah kita. Kita harus yakin bahwa kita ini nggak pernah sendiri. Kita harus meminta bantuan sama Allah. Kita punya Allah. Untuk itu kita jangan pernah merasa putus asa. Oke, putus asa di sini ada dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 87, di mana sifat putus asa hanya dimiliki oleh orang-orang kafir. Kita itu harus semangat, kita itu harus pantang menyerah, berani, supaya kita tidak memiliki sifat putus asa dalam diri kita ya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sifat tercela ghadab atau marah. Siapa di sini yang suka marah-marah kalau di rumah? Oke. Kenapa Dani? Dani suka marah-marah di rumah? Jangan dong. Marah-marah kenapa? Lagi PMS? Oh, enggak ya. Cowok itu nggak ngalamin PMS. Jadi biasanya yang suka marah-marah ini perempuan. Iya. Kenapa? Perempuan biasanya terlalu sensitif kalau menyangkut hal-hal yang tidak disukainya. Betul? Betul. Selanjutnya yang ketiga ada ghadab. Nah, marah ini kita nggak boleh cepat marah atau bisa dijuluki pemarah gitu ya. Kenapa? Kalian suka dengar cerita orang-orang yang suka marah itu bagaimana? Banyak dari mereka yang suka marah disukai banyak orang tidak? Tidak kan? Iya. Karena orang-orang yang suka marah itu biasanya suka mengganggu orang lain atau membuat
sakit hati orang lain. Dalil tentang marah itu ada di surat Ali Imran ayat 134. Nanti silahkan kalian buka ayatnya dan kalian tulis ayat beserta artinya ya, supaya kita sama-sama tahu, oh larangan kita nggak boleh marah, kita nggak boleh merasa putus asa, dan kita nggak boleh egois itu ternyata ada dalam Al-Quran ya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu ada tamak atau serakah, atau ya pokoknya pengen menang sendiri deh. Terus dia hanya mementingkan harta duniawi. Contohnya apa? Contoh dari orang serakah itu ketika dia hanya memikirkan tentang hal-hal dunianya saja. Contohnya ada orang yang korupsi. Kalian pernah dengar kasus korupsi? Nah, kasus korupsi itu tipe atau ciri orang yang memiliki sifat serakah. Kenapa? Karena dia mengambil bukan haknya, yang bukan haknya, dan dia tidak merasa cukup atas apa yang telah dia punya. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang serakah atau tamak ini ada pada Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 9. Silahkan kalian tulis juga dan artikan surat Al-Munafikun ayat 9 dan Ali Imran tadi ya, yang tentang marah, godok, ayat 134. Oke. Kita tidak boleh serakah. Kenapa tidak boleh serakah? Karena terkadang orang yang serakah itu mengambil hak orang lain, betul. Orang yang korupsi dia mengambil hak orang lain, tidak? Mengambil kan? Oke. Untuk itu kita diharuskan memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah, Bu? Qanaah itu merasa cukup sehingga kita tidak berlebih-lebihan dalam mengejar hal duniawi saja, ya. Nah, selanjutnya Ibu di sini sudah membuat map, yaitu ada 4 sifat tercela ya, yang sudah tadi Ibu jelaskan tentang anania atau egois. Terus yang kedua ada putus asa, yang ketiga ada godok, dan yang terakhir ada tamak atau serakah. Nah, dari keempat sifat tercela ini, silahkan kalian bagi 4 kelompok. Coba kalian sama-sama berhitung 1 sampai 4. Ya. Sudah? 1, 2, 3, 4. Yang 1 dengan yang 1, yang 2 dengan yang 2, yang 3 dengan yang 3, dan yang 4 dengan 4. Di sini Ibu sudah bagi 4 kelompok. Masing-masing kelompok Ibu tugaskan kelompok 1. Silahkan kalian rangkum dan catat tentang apa saja yang berkaitan dengan ananiah dan egois. Terus yang kelompok kedua, kalian mendapat materi tentang putus asa. Dan yang ketiga, kalian mendapat materi godok atau marah. Dan yang terakhir, tamak atau serakah. Nah, masing-masing kelompok nanti silahkan membuat mind map seperti yang sudah Ibu buat, tapi kalian rangkum hanya 1 sifat. Terus setelah itu kalian beri 1 perwakilan dari per kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan masing-masing per kelompok ya. Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi 15 menit. Setelah itu 1 perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan. Bisa? Bisa dipahami? Oke. Berhubung waktunya sudah habis 15 menit, coba kita random, kita acak ya siapa yang akan maju ke depan untuk bisa mempresentasikan sifat yang tadi sudah Ibu bagikan. Coba kelompok 1, silahkan ambil gulungan kertas ini yang berisi ada 6. Di sini ada urutan angka, di mana angka pertama itu yang akan maju presentasi. Silahkan diambil. Oke, Dani, kamu mendapat angka 1, silahkan maju. Terus kelompok kedua, silahkan diambil. Oke, terus yang ketiga, Ropea. Oke, yang keempat,
Rizky. Oke, Rizky, boleh. Silahkan tadi 4 orang tadi yang sudah mendapat angka 1, silahkan kalian presentasikan di depan. Masing-masing waktunya 5 menit. Silahkan presentasikan satu-satu. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 sudah sangat baik untuk mempresentasikannya. Adakah pertanyaan dari kelompok lain tentang pertama Anania yang bertanya kepada kelompok 1? Ada tidak yang ingin bertanya? Oh, ada tuh yang ingin bertanya kelompok 3. Apa pertanyaannya? Oh iya, boleh. Silahkan dicatat ya pertanyaannya untuk kelompok 1 dari kelompok 3. Nanti, oke, untuk pertanyaan dari kelompok 3 kepada kelompok 1 bisa dijawab setelah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Setelah itu, kelompok 3, silahkan kelompok 3 maju. Lalu kelompok 4. Baik, setelah semua kelompok sudah mempresentasikan masing-masing dari sifat yang sudah tadi Ibu bagikan, Ibu sangat mengapresiasi sekali tentang bagaimana cara kalian dalam mempresentasikan sifat-sifat yang sudah tadi Ibu jelaskan, yang ada 4 tadi. Untuk kelompok 1, materi yang sudah disampaikan cukup lengkap, sangat baik, bahkan sampai ada yang bertanya. Ibu kasih poin 90. Oke. Untuk kelompok 2, kelompok 2 sangat apresiatif dengan sangat kreatif membuat meme-nya. Ibu kasih nilai 90 karena memang sudah sangat baik, sama dengan kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3 tadi sudah sangat jelas dan sangat lengkap. Bahkan sempat beberapa orang bertanya dari kelompok lain, artinya apa yang dijelaskan membuat orang lebih ingin mengetahui banyak hal tentang apa yang sudah dijelaskan. Itu Ibu kasih poin 95 untuk kelompok 3. Terus untuk kelompok 4, kelompok 4 juga sudah sangat baik. Dia mampu menjelaskan dengan singkat, padat, namun jelas, dan sudah membuat meme yang dengan kreatif. Jadi Ibu kasih poin 90. Dalam pertemuan kali ini yang mendapatkan hadiah yaitu kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ini hadiahnya. Untuk yang belum mendapatkan hadiah, mungkin lain kesempatan atau mungkin lain waktu kita bisa sama-sama belajar lebih giat lagi agar bisa mendapatkan hadiah ini ya. Untuk kelompok yang belum mendapatkan hadiah, tolong jangan menyerah, jangan putus asa, karena bisa saja di lain kesempatan kalian yang akan mendapatkan hadiahnya ya. Kita jadikan hadiah ini sebagai acuan agar kita lebih semangat dalam belajar. Kita kasih aplaus dulu untuk kita semua untuk hari ini, karena kita semua sudah menjadi yang terbaik di antara yang baik. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu jelaskan tentang materi hari ini. Adapun yang ingin ditanyakan nanti bisa di lain waktu atau bisa di luar jam pelajaran ketika Ibu sedang istirahat di kantor. Silahkan kalian bertanya apa yang belum paham, apa yang belum dimengerti. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.